warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan drama yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Kisah pada dahulu kala di sebuah desa yang asri hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah sebuah konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Mengapa ibu meninggalkan kita cepat sekali? Kak kerumunan kuning gini. Gak apa-apa memang itu sudah takdirnya. Gak apa-apa lah ya. Kasih apa ya? Aku sama siapa juga tidak ngikut di rumah ya? Masih ada ayah yang tanggung jawab utamanya. Desa yang asli pulang tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan sering kali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Ini ibu bawakan makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kalau repot sih bu. Terima kasih ya bu. Iya, nggak apa-apa. Gak kasihan ya sama ibu. Agar bapak ini ada di sama ibu. Ibu kamu pulang dulu ya. Terima kasih ya Bu sudah mengalah makan ini. Salam buat Bawang Merah ya Bu. Gak apa-apa mas. Itu kreasi mbak. Karena merasa butuh seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari sang Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Suaranya kecil. Gampang. Kalau ayah sudah tiada, siapa ya? Aku hanya mengikuti ayah, lagi pula Bawang Merah sangat baik kepadamu. Baiklah, ayah akan menikahi Bawang Merah. Maksudnya Baiklah ayah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Bukan sedikit saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus bepergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Mungkin udah pengen dulu. Bawang Putih, kerjamu cuma bermalas-malasan. Sana cuci baju ke sungai. Setiap mulai jika ia tidak menemukannya, ibu akan memarahnya. Aku sangat marah. Namun, menceritakan kejadian tersebut kepada
Itu ibu. Papan putih ibu. Baju ibu hanya selalu tunai. Apa? Gimana ibu itu? Ibu tidak mau tahu. Kamu harus mencarinya sekarang. Jangan berani pulang sebelum baju itu ketemu. Mengerti? Mengerti bu. Cari cepat. Ya bajunya mahal. Tahu nggak sih? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Aku belum menemukan bajunya ya Allah. Gimana ini? Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Namun pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah harus ibu itu mendengar, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Isi, Bibi. Mana? Bila bisa berlalu? Apakah Bibi melihat baju berwarna merah yang hangus di sungai ini? Oh, baju berwarna merah ya? Iya, nak. Tadi Bibi melihatnya. Coba kamu turun ke sungai ini sampai kamu menemukan baju tersebut. Di sana ada seorang kakek. Pasti kakek akan mencari sisi hadir sampai di sungai. Tempat di mana baju kakek itu Yakin. Baiklah. Ini seorang gak usah Sungai ini. Terima kasih. Bi. sambungin lagi. Bawang putih pun mulai merasa putus asa karena tak menemukan Kakek itu. Dia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang dia tuju. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Wah, ini bunga kayaknya. Assalamualaikum. Salam. Iya nak, siapa kamu? Saya Putih, Kek. Saya ingin menanyakan apakah ada baju berwarna merah yang hangus di sini? Berwarna merah ya nak. Iya, Kek. Saya melihatnya tergantung di depan rumah kakek. Sayang, padahal kakek tengah punya kainnya. Tapi baiklah, kakek akan memberikannya padamu dengan syarat. Dan ngobrol dan dulu ditemani. Baiklah, Kek. Akan saya temani. Pakai berapa hari? Bawang putih pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap giliran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Akhirnya, bawang putih pun tinggal bersama dengan kakak itu selama seminggu lamanya. Tentu saja, si kakek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang kakek pun memanggil bawang putih. Nah, marilah. Baiklah, Kek. Ada apa, Kek? Ini kamu sudah tinggal bersamaku karena disini. Sesuai dengan janjiku, aku akan memberikan kain merah ungu padamu. Kayak semut. Terima kasih ya, Kek. Dan satu lagi, aku akan memberikan kamu harus memilih dari salah satu. Saya memilih yang kecil saja, Kek. Kenapa kamu memilih yang kecil? Karena takutnya di jalan nanti saya tidak bisa membawanya. Bawang putih pun pulang. Maaf, Putih baru kembali dan aku kayak gembel itu. Hei, gembel, apa itu yang kamu bawa? Ini aku dari mana? Dapat dari mana kamu itu? Iya, gembel, dapat dari mana? Ketika aku sini, berikan padaku. Sini, jangan, Bu. Akhirnya, Ibu, bola putih Ibu. tersebut jatuh terbanting oleh bawang merah. Kamu gimana? Bawang merah sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat ibu dari bawah. Ya, kamu bisa pergi ke sungai ke rumah kakek itu. Baiklah, saya akan kakek Keesokan harinya, dan harus menghadirkan baju merah ini untuk mendapatkan lagi seperti ini. Ya, sudah, Bang.
Kakek apa melihat baju merah yang hanyut di sungai ini? Biasa misalnya. Menemani beberapa hari. Apa? Menemani kakek-kakek tua ini di gubuk yang buruk ini? Gak apa-apa. Demi lagu itu, aku akan tinggal sama kakek-kakek. Terima kasih. Baiklah kakek, saya akan tinggal selama 1 minggu di sini bersama kakek. Ya, baiklah. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung. Ini kek, susah buka. Ini masih kotor kek. Kerja. Ini. Salah. Aduh. Setelah seminggu lamanya, ia kakek membersihkan tulang merah. Tunggu masih kotor kek. Ya. Dan kakek-kakek harus memberikan hadiah lagu. Aku ambil yang besar kakek. Sesampainya di rumah, Ibu. Merah mendapatkan lagu yang besar ibu. karena bawang putih meminta bagian mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka lampu tersebut. Putih, sana pergi ke sungai mencuci baju yang kotor itu. Baiklah ibu. Coba ngebuat caranya. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah buah lampu tersebut. Namun ternyata buah lampu tersebut tidak menyimpan emas, namun ular berbisa. Kamu nih, Namun sesaat di rumah, mereka terkejut kalau melihat bawang merah ternyata terletak. ini siapa ini? Antara kita boy. Ayah, pemuda itu siapa ya? Oh iya, perkenalkan, ini teman anak ayah. Nama saya Satria. Oh iya, ayah bagaimana kalau ayah nikahkan kamu dengan Putri? Oh, nikah. Baiklah, ayah saya mau. Ayah akan mengurus semua dana dan rencana itu. Oke. Akhirnya mereka pun menikah dan keluarga kecil mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Amanat yang bisa kita ambil adalah pentingnya bersikap baik, sabar, dan tulus dalam membantu orang lain. Cerita itu juga mengajarkan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan kejahatan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sekian drama yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.